Dari yang selalu diremehkan di kawasan Asia Tenggara, timnas Indonesia sekarang menjelma menjadi salah satu tim yang kuat di Asia Tenggara. Di tahun 2024 ini, timnas Indonesia sudah berada di level Asia. Sudah banyak rekor yang tercipta di tahun 2024. Tak sampai di situ, timnas Indonesia baru-baru ini juga mencatatkan sejarah. Bagaimana ceritanya? Yuk simak videonya. Bagi penggemar timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Timnas Indonesia tidak berhenti mencetak sejarah di tahun ini. Sepertinya memang tahun 2024 adalah tahun terindah untuk sepak bola di Indonesia. Mulai di awal tahun ketika timnas senior Indonesia berhasil melaju ke fase 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Meski di partai 16 besar kalah telak dari Australia dengan skor 4-0, tapi hasil ini sangat baik mengingat timnas Indonesia harus memulai kualifikasi Piala Asia dari babak pertama. Kemudian di bulan Mei 2024, timnas Indonesia yang baru kali pertama mengikuti Piala Asia U23 tak disangka-sangka bisa melaju sampai ke babak semifinal. Meskipun di laga pertama harus dicurangi wasit saat melawan Qatar, namun timnas Indonesia bisa bangkit di laga selanjutnya dengan mengalahkan Australia 1-0, Jordania 4-1, dan di babak perempat final mengalahkan raksasa Korea Selatan. Meski gagal melaju hingga ke Olimpiade, namun lolos semifinal adalah prestasi yang luar biasa, mengingat target yang diberikan adalah lolos dari fase grup saja, dan Indonesia juga sebagai debutan di Piala Asia U23 ini. Selanjutnya, timnas senior Indonesia juga mencatatkan sejarah yang luar biasa ketika berhasil melaju hingga ke ronde 3 kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia juga lolos dengan mempercundangi Vietnam dan Filipina dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di babak ini. Saat ini, timnas Indonesia masih berjuang untuk setidaknya melaju hingga jauh di ajang kualifikasi Piala Dunia. Puncaknya adalah ketika timnas di semua kelompok umur berhasil lolos ke Piala Asia, yaitu timnas U17 yang lolos ke Piala Asia U17 tahun 2025, timnas U20 yang lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025, dan timnas senior yang lolos ke Piala Asia 2027. Timnas senior lolos ke Piala Asia setelah berhasil menjadi runner-up di grup di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, sehingga timnas Indonesia tidak perlu melakoni babak kualifikasi Piala Asia. Selain sebagai jalan menuju Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia juga menentukan untuk lolos ke Piala Asia 2027. Terdapat 18 tim yang lolos langsung lewat jalur kualifikasi Piala Dunia ini. Salah satunya adalah timnas Indonesia. Timnas U20 lolos ke Piala Asia setelah menjadi juara grup. Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Maldives 4-0, mengalahkan Timor Leste 3-1, dan menahan imbang Yaman dengan skor 1-1, sehingga hasil ini membuat Indonesia lolos ke Piala Asia U20 sebagai juara grup, unggul selisih gol dari Yaman. Timnas U17 juga lolos setelah menang 1-0 melawan tuan rumah Kuwait, pesta gol 10-0 saat melawan Kepulauan Mariana Utara, dan di laga terakhir bermain imbang 0-0 saat melawan Australia. Timnas Indonesia U17 lolos sebagai salah satu peringkat 2 terbaik. Dengan torehan prestasi tersebut, membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir bangga dan bahagia. Ini benar-benar catatan sejarah karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di Piala Asia. Menurutnya, timnas Indonesia sudah naik level secara singkat, setidaknya sejak beliau menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada 2023. Erick Thohir juga mengatakan, "Saya apresiasi kerja keras seluruh pemain, tim pelatih ofisial, dan pengurus PSSI karena pencapaian ini wujud berkat kerja keras kolektif dan sesuai program yang dicanangkan. Prestasi ini membanggakan lagi karena Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia di semua kelompok umur. Di Piala Asia U17 hanya Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang lolos. Untuk Piala Asia U20 hanya 2 negara saja, yaitu Thailand dan Indonesia. Sementara untuk timnas senior hanya Indonesia saja yang sementara ini lolos. Lainnya masih harus mengikuti kualifikasi Piala Asia." Apakah ini bukti sepak bola Indonesia sudah di level Asia? Mungkin dari segi timnas untuk saat ini boleh dikatakan timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia. Namun untuk Liga, PSSI harus lebih memperbaiki agar klub-klub Liga Indonesia bisa bersaing di level Asia. Selain itu, juga harus bisa membuat kompetisi Elite Pro Academy agar keberlanjutan timnas Indonesia bisa tetap bersaing di level Asia. Karena kompetisi dalam negeri adalah wadah pertama bagi atlet sepak bola untuk mengembangkan bakatnya. PSSI juga harus segera menggulirkan Liga Putri Indonesia. Semoga timnas Indonesia bisa berjaya di Asia dan dunia.